Ceritanya dimulai dari seorang prajurit super galak bernama Maren. Cowok ini pengen banget nikahin putri cantik asal Tiongkok bernama Su Lin sebagai ratunya, agar dia bisa memperluas kekaisarannya dan bisa jadi raja paling kuat sejagat raya. Tapi begitu Su Lin tahu niat aslinya bukan cinta tapi ambisi, dia langsung ilfil. Ia menolak untuk menikah dengannya. Maren pun ngamuk berat dan meninggalkannya di hutan agar mati di sana dan ngumumin sayembara semua prajuritnya. Siapapun yang berhasil bunuh sang putri, aku kasih hadiah segede gaban. Setelah itu, para pemburu dan pembunuh mulai mengejar sang putri di seluruh hutan. Dan para pembunuh paling berbahaya pun saling bertarung untuk menentukan siapa yang akan membunuhnya. Su Lin udah hampir pasrah, tinggal nunggu ending tragis, tapi tiba-tiba ada hembusan angin dingin membuatnya refleks merasakan seseorang datang mendekat. Muncullah seorang prajurit misterius dari balik kabut, lengkap dengan pedang dan gaya slow motion. Dia langsung habisi semua pembunuh yang mau nyerang sang putri. Su Lin pun merasa lega karena mengira seseorang datang untuk menyelamatkannya. Namun beberapa orang lain datang lagi. Tapi prajurit itu tak membiarkan mereka menyentuh sang putri dan membunuh semuanya. Tapi belum sempat dia bilang, "Makasih." Muncul lagi satu prajurit super sangar kayak bos terakhir di game. Duel pun terjadi. Tapi sayangnya pahlawan kita, si Black Knight, mulai kewalahan. Ia sadar bahwa lawannya jauh lebih kuat. Si lawan nendang dengan keras hingga ia hampir kalah. Black Knight mencoba melawannya dengan batang bambu, tapi lawannya berhasil menebasnya hanya dengan satu tebasan. Namun di detik terakhir, Black Knight pakai trik cerdik dan berhasil ngalahin musuhnya. Su Lin selamat. Tapi tiba-tiba adegan berganti, kita melihat seorang anak laki-laki bernama Jack. Dan ternyata semua itu hanyalah cerita dari sebuah video game yang sedang ia mainkan. Jack buru-buru nutup gamenya dan pura-pura belajar pas ibunya datang. Tapi ibunya, Annie, udah kayak detektif tahu semua akalnya. "Jack, ibu nggak mau marah, tapi kalau kamu nggak fokus belajar, beasiswamu bisa lenyap. Dan ibu nggak bisa bayar kuliahmu," katanya dengan nada lembut tapi menusuk dompet. Jack tahu bahwa selama 6 bulan terakhir toko ibunya tidak mendapat satupun penjualan, dan ibunya sedang sangat kesulitan. Jack pun berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hey, I don't mean to put pressure on you. You gotta get a scholarship. I can't afford college. Kemudian Jack pergi bersepeda, tapi di sana sudah ada beberapa anak lain yang tidak membiarkannya bermain. How many times I gotta tell you? This is our spot. Dan malah membulinya. Untuk menghindari mereka, Jack melarikan diri, namun mereka tetap mengejarnya. Jack dengan cerdik berhasil bersembunyi di sebuah toko, tempat di mana ia merasa aman. Pemilik toko, Mr. Chan, berkata kepadanya, "Kenapa kamu selalu lari dari para pembuat onar itu? Cobalah berani seperti saat kamu bermain game." Tapi Jack menjawab, "Game dan dunia nyata itu beda. Mereka berempat dan aku cuma satu. Aku nggak mau dipukuli." Jack bekerja paruh waktu di toko milik Mr. Chan. Ia mulai memindahkan barang-barang antik ke rak satu persatu. Lalu matanya tertuju pada sebuah guci besar yang dikirim dari Cina oleh teman Mr. Chan. Mr. Chan berkata, "Kamu sudah menjaga tokoku dengan baik selama aku pergi. Jadi, aku ingin menghadiahkan guci ini padamu." Ia menjelaskan bahwa guci itu telah dijaga oleh leluhur keluarganya selama ratusan tahun. Dan karena Mr. Chan adalah keturunan terakhir dari keluarganya, ia ingin mewariskan guci itu kepada generasi baru. Jack senang tapi juga bingung. Guci sebesar ini, buat apa ya? Buat naruh kerupuk? Tapi yang dia nggak tahu, guci itu bakal mengubah hidupnya selamanya.
Jack pulang membawanya pulang dan mulai menggunakannya. Suatu malam dia memasukkan pakaiannya ke dalam benda itu lalu tidur. Tapi tiba-tiba dari benda itu muncul cahaya yang terang sekali. Where is the Black Knight? Malam itu juga saat Jack sedang tidur, seseorang meletakkan pedang di lehernya dan bertanya, "Di mana Black Knight?" Jack panik setengah mati. Dia buru-buru ambil HP buat nelepon polisi, tapi si orang misterius malah nebas HP-nya sampai hancur jadi serpihan. Jack kemudian sadar bahwa orang itu sedang menanyakan tentang karakter Black Knight dari video game yang sering ia mainkan. Jack pun menjawab, "Black Knight itu aku tapi hanya di dalam game." Orang itu menatapnya lekat-lekat, seolah baru pertama kali melihat sesuatu seperti itu. Jack bahkan memperlihatkan cara bermain game itu kepadanya, tapi orang itu tetap tidak mengerti. Ia hanya berkata, "Sampai Black Knight kembali, kau harus menjaga harta paling berharga dari kerajaan kami." Sebelum Jack sempat memahami apa yang terjadi, tiba-tiba di hadapannya muncul seorang gadis entah dari mana. Anyone who touches the princess dies. That is the rule. Jack mencoba menyapanya, tapi orang bersenjata tadi melarangnya untuk menyentuh sang putri. Di atas berkata bahwa kalau kau berani menyentuh sang putri, kepalamu akan kupenggal. Itu adalah aturan yang tak boleh dilanggar. Setelah ngancam begitu, si warrior langsung ngilang begitu aja. Jack bengong, dalam waktu 5 menit ada orang masuk rumah, hampir motong lehernya, ngebunuh HP-nya, ninggalin cewek misterius, terus pergi kayak ninja. Dia cuma bisa duduk di kasur sambil mikir, "Aku mimpi atau rumahku barusan jadi portal isekai?" Tapi ternyata semua benar-benar nyata. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sue dan meminta Jack untuk membawakannya makanan. Tapi begitu dia sadar gadis ini bukan cosplayer, bukan juga aktris TikTok, dia benar-benar keluar dari dunia game yang sering ia mainkan. Dan semua kekacauan ini gara-gara Gucci misterius itu. Sue meminta Jack membawakan siput panggang dan bebek karena ia sangat lapar. Ia juga memperingatkan bahwa jika Jack tidak menuruti perintahnya, pria bersenjata itu akan kembali dan membunuhnya. Karena takut, Jack segera bergegas ke dapur untuk mencari makanan. Tapi di kulkasnya hanya ada roti dan mentega. Sementara itu, Sue terlihat sedang menyentuh dan memeriksa barang-barang milik Jack dengan rasa penasaran. Lalu matanya tertuju pada headphone yang sedang memutar musik. Sue belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Namun tanpa sengaja ia malah merusak pemutar musik Jack. Ketika Jack kembali membawa makanan, ia melihat Sue sudah tertidur pulas. Jack ingat ancaman si warrior, ia tidak boleh menyentuh sang putri. Jadi malam itu dia cuma duduk di kursi, memandangi Sue kayak orang jatuh cinta yang belum siap ngaku. Jadi ia hanya bisa memandanginya diam-diam sepanjang malam, seolah sedang melihat mimpi indah yang akan segera berakhir saat pagi tiba. Keesokan paginya, saat Jack bangun, ia melihat Sue sedang berlatih kemampuan bertarung di taman belakang. Ia segera berlari menghampiri Sue dan memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Namun, tiba-tiba ibunya Jack datang. Jack panik dan berusaha mencegah ibunya melihat keluar jendela, membuat sang ibu curiga, tapi akhirnya ia mengabaikannya dan berangkat ke kantor. Begitu ibunya pergi, Jack langsung berlari ke taman dan menyuruh Sue masuk ke dalam. Tapi Sue tidak peduli, karena bagaimanapun juga ia adalah seorang putri dari Tiongkok. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi, dan ternyata teman Jack bernama Hector datang berkunjung. Begitu masuk, Hector langsung terkejut melihat Sue. Ia mengira Sue adalah pacar baru Jack. Jack mencoba memperingatkannya untuk menjauh, tapi karena sifatnya yang usil, Hector malah menyapa Sue. Akibatnya, Sue langsung menyerangnya dan menjatuhkannya ke lantai karena dalam aturannya tidak ada yang boleh menyentuh sang putri. Jack dengan cepat menenangkan Sue dan berkata, "Di duniamu, kau boleh membunuh siapapun yang melanggar aturanmu, tapi ini duniaku dan kau harus mengikuti peraturannya." Sue akhirnya mengerti dan memutuskan untuk keluar rumah untuk mengenal dunia Jack lebih baik. Namun begitu ia melangkah keluar pintu, orang-orang sekitar menatapnya aneh karena pakaian tradisional dan penampilannya yang mencolok.
Jack buru-buru berkata, "Kau tidak bisa keluar dengan pakaian seperti itu." Sue berkata, "Baiklah, kalau begitu panggil penjahit dan buatkan aku pakaian baru. Kalau tidak, aku akan keluar dengan pakaian lamaku." Jack hanya bisa mengeluh dalam hati bagaimana menjelaskan bahwa orang modern tidak lagi memanggil penjahit untuk membuat pakaian dari awal. Namun, Jack punya solusi untuk masalah itu. Ia mengajak Sue pergi ke mall. Di sana, Sue tampak sangat antusias memilih pakaian, dan ia mulai memasukkan banyak baju ke dalam tas belanja, seolah-olah ia tidak perlu membayar apapun. Saat mereka turun lewat lift, Sue melihat seorang gadis sedang makan es krim. Ia belum pernah melihat makanan seperti itu sebelumnya dan langsung ingin mencobanya juga. Jack pun terpaksa menuruti semua keinginannya, karena satu keluhan dari sang putri saja bisa membuat kepalanya melayang. Tak lama kemudian, Sue melihat sekelompok orang sedang menari. Ia berpikir, aku juga bisa melakukan itu, lalu mulai menirukan mereka, menampilkan gerakan bela diri yang sekilas tampak seperti tarian. Gerakannya menarik perhatian banyak orang, dan semua tampak terhibur. Saat Jack melihat itu, ia segera berlari dan menarik Sue pergi dari sana. Setelah kembali ke rumah, Jack memperkenalkan Sue kepada ibunya dengan mengatakan bahwa Sue adalah teman sekolahnya dan memintanya tinggal sementara. Namun, tingkah laku Sue sangat aneh, sehingga Jack harus terus berbohong untuk menutupinya. Untungnya, ibunya, Annie, harus pergi selama 2 hari untuk urusan kerja, jadi Sue bisa tinggal dengan bebas tanpa diawasi. Malam harinya, saat Jack sedang berbicara dengan Hector, Sue masuk ke kamarnya dan berkata, "Aku tidak bisa tidur di kamar lain, aku ingin tidur di ranjangmu." Jack panik, takut tanpa sengaja menyentuh sang putri. Jadi ia memilih tidur di sisi lain ruangan. Keesokan paginya, ketika Jack bangun, ia melihat Sue sedang berlatih bela diri lagi. Kali ini, Jack membiarkannya. Ia kemudian mengantar ibunya sampai ke depan pintu. Tapi begitu ibunya pergi, seorang pria tiba-tiba menodongkan pisau ke leher Jack dan bertanya, "Di mana sang putri?" Sue segera muncul dan langsung menyerang pria itu. Tapi ternyata si pria itu nggak sendirian. Dari arah lain muncul pasukan lengkap dengan armor dan pedang kayak nonton film kolosal tapi live di rumah sendiri. Sue menunjukkan bahwa ia bukan gadis biasa, ia bertarung dengan gagah berani dan mengalahkan banyak musuh. Jack mencoba membantu, tapi tangannya gemetar kayak orang disuruh ngaku dosa. Sue akhirnya membantunya melawan. Namun, salah satu prajurit mengangkat Jack dan melemparkannya keluar jendela, membuatnya terluka parah. Dengan susah payah, Jack bangkit kembali dan masuk ke rumah. Tapi Sue sudah tidak ada. Ia mengikuti suara dan menemukan bahwa Sue dan para prajurit itu telah masuk kembali ke dalam portal misterius. Tanpa mikir 2 kali, Jack melompat masuk ke dalam portal untuk menyelamatkannya. Tapi saat menuruni tangga, kakinya terpeleset dan ia malah terjebak dalam time loop, lalu terlempar ke dunia kuno. Saat sadar, di depannya sudah berdiri Lee, yang berkata dengan marah, "Sudah kukatakan, jangan biarkan sang putri lepas dari pandanganmu. Kau memang tak berguna." Jack menjawab, "Aku tadi mengejarnya. Dia pasti masih di sekitar sini." Tapi Lee melarangnya keluar. I'll be right outside. Wait, don't! Jack tidak mau diam dan tetap berusaha pergi, hingga 3 orang prajurit menyerangnya. Berkat bantuan Lee, Jack berhasil selamat. Jack kemudian berkata, "Dengar, ini semua urusan kalian. Aku harus kembali ke rumah dan menyelesaikan PR-ku." Tapi saat ia mencoba masuk ke portal, ternyata teleportasinya tidak berfungsi. Ia panik, jangan-jangan ia akan terjebak di dunia itu selamanya. Lee hanya menjawab dengan tenang, "Aku bukan penjaga teleportasi."
Itu bukan urusanku. I'm not in charge of transportation. Well, who is? The wizard is. Lee berkata, itu penyihirnya. Tapi sekarang dia sedang tertidur lelap. Jack mencoba membangunkannya, tapi Lee segera menahannya, karena siapapun yang berani membangunkan penyihir itu akan dipenggal kepalanya. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara dentuman keras terdengar. Pintu besar terbuka, puluhan prajurit musuh menyerbu. Lee melawan dengan gagah berani, tapi serangan tidak berhenti-henti. Ia menyuruh Jack memotong sebuah tali, dan begitu Jack melakukannya, pintu segera tertutup kembali. Sebelum para prajurit itu bisa menembusnya, penyihir itu bangun dan menggunakan sihirnya untuk membekukan semua orang di tempat. Jack menatapnya dan merasa wajah penyihir itu terlihat familiar. Ia kemudian teringat bahwa ia pernah melihat foto orang ini di toko Tuan Chen. Jack pun memohon kepada penyihir itu agar mengirimnya kembali ke dunianya. Tapi penyihir menjelaskan bahwa hal itu tidak semudah itu. Ia berkata, panci ajaib itu dibuat dari 4 jenis kayu berbeda yang berasal dari 4 arah negeri ini. Aku harus mengumpulkannya kembali untuk membuat pot itu utuh lagi. Setelah itu, barulah kau bisa kembali. Namun sebelum itu, mereka harus menemukan sang putri terlebih dahulu. Jack mulai ingin tahu lebih banyak tentang dunia tempat ia terjebak, dan ia memulai dengan bertanya tentang Lee. Penyihir itu menjelaskan bahwa Lee adalah salah satu dari 7 ksatria yang ditugaskan untuk melindungi sang kaisar. Sejak kecil, para ksatria ini dipisahkan dari keluarga mereka dan dilatih oleh seorang biksu. Tujuan hidup mereka hanya satu, melindungi kaisar dengan nyawa mereka sendiri. Selama mereka ada, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh kaisar. Namun, suatu hari seorang barbar kejam bernama Aaron menipu mereka dengan meracuni makanan para ksatria. Lee datang terlambat saat makan, jadi ia selamat tapi ke-6 rekannya mati. Menyadari nyawa kaisar dalam bahaya, Lee bergegas menuju istana. Namun sudah terlambat, Aaron telah membunuh sang kaisar. Aaron kemudian menindas rakyat, memperbudak mereka, dan membuat banyak orang kehilangan rumahnya sendiri. Lee mencoba melawan, tapi pasukan Aaron terlalu kuat. Ia sadar bahwa ia membutuhkan seorang pejuang pemberani untuk membantunya, dan disitulah Jack muncul. Jack berkata dengan rendah diri, "Aku rasa aku tidak bisa membantu. Aku bukan siapa-siapa." Tapi penyihir itu tidak setuju. Ia berkata, "Kalau kau ada di sini, pasti ada alasan di baliknya." Setelah mengatakan itu, Lee pun pergi mencari kayu bakar, dan kini perjalanan mereka berdua harus dilanjutkan bersama. Sementara itu, jauh di istana, Aaron duduk di singgasananya dengan gaya ala bos besar yang terlalu percaya diri. Tak lama kemudian, seorang utusan datang membawa pesan. Aaron membaca surat itu, ia mengetahui bahwa Lee masih hidup dan sedang menuju ke arah mereka. Ia pun berkata, "Bunuh dia." Namun, tangan kanan Aaron yang bernama Brutus langsung salah paham dan malah membunuh si pembawa pesan di tempat. Aaron langsung marah. "Aku bilang bunuh Lee, bukan dia. Lain kali, sebelum kau bunuh siapapun, tanya dulu." Brutus hanya mengangguk polos seperti anak kecil ketahuan salah PR. Di sisi lain, Jack dan Lee sedang mendiskusikan rencana mereka. Mereka harus menghentikan Aaron agar tidak menikahi Sue, karena jika pernikahan itu terjadi, Aaron akan menjadi kaisar baru dan kemudian membunuh Sue untuk menguasai seluruh kerajaan. Ia dalam obrolannya, Jack bertanya, "Kalau kita berhasil menyelamatkan Sue, apakah ada laki-laki lain yang ingin dia nikahi?" Lee menjawab, "Belum ada, tapi putri hanya mau menikah dengan pria yang pemberani, tak kenal takut, dan tak tunduk pada siapapun." Mendengar itu, Jack langsung kecewa karena ia merasa minus 100. Saat ingin tidur, Jack meminta selimut dan bantal. Lee berkata, "Kau tak akan dapat selimut di sini, tapi aku bisa carikan bantal." Ia lalu mengambil batu besar di sebelahnya dan memakainya sebagai bantal. Keesokan paginya, Aaron memeriksa hasil rampasan bersama pasukannya.
Ia mengetahui bahwa mereka hanya mendapatkan 16 budak dan Aaron tidak senang dengan jumlah itu. Ia bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas budak-budak ini? Bunuh dia? Tanpa menunggu lama, Brutus langsung membunuh orang yang berdiri di depannya. Aaron berkata, "Lihat Brutus, aku tahu kau ingin membuatku senang, tapi lain kali bunuh seseorang hanya kalau aku memberi isyarat." Nah, dia lalu menunjukkan bagaimana cara ia mengangguk sebagai tanda perintah membunuh. Tiba-tiba, para prajurit membawa Sue yang telah diculik ke hadapannya. Aaron sangat gembira melihatnya, sementara Sue tampak penuh kebencian. Setelah itu, mereka membawanya pergi. Sementara itu, ketika Jack terbangun, ia melihat Lee duduk di sudut dengan perisai di atas kepalanya. Saat ditanya, Lee berkata bahwa sebentar lagi akan hujan. Jack melihat ke langit dan langit tampak cerah tanpa awan. Namun, tiba-tiba panah-panah menghujani mereka dari atas. Jack nyaris mati. Lee menjelaskan bahwa serangan panah itu dilakukan setiap hari dengan harapan suatu saat Lee akan tertembak dan mati. Jack marah. "Kenapa kau tak memberitahuku? Aku bisa mati tadi." Lee lalu memberinya peta dan berkata, "Kau bisa pergi kalau mau. Aku tak memintamu melompat ke pot itu, kau sendiri yang memilih datang. Jadi kalau kau tak ingin bertarung, kau bebas pergi." Namun Jack tidak pergi dan tetap memilih melanjutkan perjalanan bersama Lee. Sementara itu, Aaron menerima pesan baru dari seorang utusan. Tapi saat membacanya, ia tahu bahwa Lee masih hidup kabar buruk, karena Aaron selalu membunuh pembawa kabar buruk. Ia memberi isyarat pada Brutus untuk membunuhnya, tapi Brutus tak paham maksudnya. Aaron memberi isyarat lagi, tetap tak dimengerti. Akhirnya Aaron frustrasi dan berkata, "Dasar bodoh, bunuh dia." Baru setelah itu Brutus membunuh si pembawa pesan. Brutus. Kill him! Sementara itu, Jack semakin mengenal Lee. Ia baru tahu bahwa hidup Lee cuma berputar di satu hal, bertarung. Jack memberinya kacamata dan mulai mengajarinya gerakan tarian sederhana. Lee sempat menikmatinya, tapi segera teringat bahwa seorang prajurit sejati tidak seharusnya menari seperti itu. Setelah itu, mereka bertemu penyihir perempuan di tengah jalan yang sedang memasak sup. Lee memintanya menyingkir, tapi sang penyihir menolak karena kentangnya belum matang. Ketika Lee mencoba memaksanya pergi, penyihir itu marah besar dan menyerang mereka. Penyihir itu tiba-tiba menyerang mereka. Lee melawannya, tapi mendadak penyihir itu menghilang entah kemana. Suaranya bergema di seluruh hutan, namun sosoknya tak terlihat. Tiba-tiba, ia mendorong Lee dari belakang dan nyaris saja Lee jatuh mati. Sebelum itu terjadi, Jack melemparkan kayu berapi ke arah penyihir itu. Api langsung menyambar dan penyihir itu terbakar hidup-hidup hingga mati. Setelah itu, Jack pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat ia tak ada, Lee mencoba menari gerakan yang diajarkan Jack sebelumnya. Ia menggunakan suara kodok sebagai ketukan ritme, lalu menggerakkan tangan dan kakinya mengikuti irama. Namun, tiba-tiba Lee mendengar suara Jack datang. Ia segera berhenti dan kembali ke wujud prajurit seriusnya, karena ia tak mau Jack melihatnya menari dan menertawakannya. Jack berkata, "Kita selalu saja terjebak dalam masalah. Gimana kalau kau ajarkan aku sedikit seni bela diri? Setidaknya kalau aku tak bisa menyelamatkanmu, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri." Lee menjawab, "Bela diri bukan hal yang bisa dipelajari dalam sehari. Dibutuhkan tahun-tahun latihan dan disiplin." Tapi Jack memohon, "Aku cuma ingin belajar satu gerakan saja, sesuatu yang bisa berguna dalam pertarungan." Akhirnya Lee setuju untuk mengajarinya beberapa jurus dasar. Tak lama kemudian mereka sampai di tepi sungai besar.
Di seberang sungai itu berdiri istana Aaron. Lee berkata, kalau kita jalan kaki lewat jalur darat butuh beberapa hari. Jack menjawab, kenapa harus jalan kaki? Kita bisa menyeberang lewat sungai akan lebih cepat. Lee menolak, tidak bisa, itu berbahaya. Jack bertanya, kenapa? Apakah di dalamnya ada ikan pemakan manusia? Lee menjawab, tidak. Kalau begitu, ular beracun? Bukan juga, kata Lee gugup. Ternyata alasan sebenarnya adalah Lee tidak bisa berenang. Saat Jack tahu, ia tertawa keras sekali. Sulit dipercaya seorang pejuang sehebat Lee yang bisa mengalahkan ratusan orang sekaligus, tak bisa berenang. Lee hanya bisa menunduk dan berkata, ya, begitulah. Jack lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku yang akan mengajarimu. Lee awalnya takut masuk air, tapi berkat dorongan semangat dari Jack, akhirnya ia berani turun ke sungai. Mereka pun berenang menyeberang bersama hingga berhasil mencapai seberang. Setelah sampai di seberang, mereka melihat banyak penjaga berjaga di sekitar istana. Lee kemudian menjelaskan rencananya. Pertama, dia akan masuk ke dalam istana, lalu menghindari pasukan Aaron, menipu para pengawal pribadinya, dan membebaskan sang putri. Rencananya terdengar bagus, tapi saat Jack bertanya bagaimana cara menjalankannya, Lee tidak bisa menjawab. Akhirnya, mereka menyerahkan diri kepada para penjaga. Hasilnya, mereka bisa masuk ke istana tanpa harus berpikir keras. Rencananya memang berjalan, tapi tidak ada yang tahu sampai kapan itu akan berhasil. Setelah itu, keduanya dibawa menghadap Aaron. Aaron tak percaya mereka bisa tertangkap dengan begitu mudah. Aaron berkata, besok aku akan menikahi sang putri, dan tepat setelah upacara itu selesai, kalian berdua akan digantung. Jack ketakutan, ia masih sangat muda untuk mati seperti ini, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Brutus datang membawa makanan untuk mereka. Namun begitu ia mengangkat mangkuknya, Lee langsung menyerangnya. Mereka berhasil membuat Brutus pingsan dan melarikan diri. Namun di luar sel masih ada banyak penjaga. Mereka harus bertarung lagi 2 lawan banyak. Di depan kamar Putri Su, seorang penjaga berdiri. Jack muncul dan menunjukkan beberapa gerakan kungfu yang diajarkan Lee. Tapi saat waktu bertarung tiba, Jack malah kabur. Sementara itu, penjaga lain menyadari bahwa ada penyusup di dalam istana. Mereka semua segera berlari menuju kamar sang putri. Jack cepat menghitung jumlah mereka dan memberitahu Lee. Lee pun mengatur perangkap di lantai. 一人。公主恕罪，卑职来晚。他们杀了孔家。韩贝利， membuat banyak lubang. Begitu para penjaga masuk, lantai runtuh dan mereka jatuh ke bawah, terluka parah. Melihat gerbang istana terbuka, Lee berkata, ini kesempatan kita kabur. Mereka naik ke atas kuda dan mencoba melarikan diri. Namun begitu hampir keluar, kuda-kuda mereka tiba-tiba berhenti. Pasukan Aaron segera mengurung mereka dari segala arah. Mereka tertangkap lagi. Namun kali ini perlakuan terhadap mereka berbeda. Para penjaga memberi mereka makanan lezat dan perempuan penghibur. Nikmatilah malam ini, kata mereka. Karena besok kalian akan mati. Jack ketakutan setengah mati, tapi tiba-tiba ia melihat seekor kupu-kupu. Lee mendekat dan mulai berbicara dengan kupu-kupu itu. Jack menggeleng. Dia pasti sudah gila, pikirnya. Siapa yang bicara sama kupu-kupu? Namun kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Sihir misterius muncul, membuat semua penjaga pingsan, dan roh sihir itu masuk ke dalam tubuh Putri Su. Keesokan paginya, tali gantungan sudah melingkar di leher Jack dan Lee. Mereka dipaksa untuk menyaksikan pernikahan Aaron dengan Putri Su. Saat upacara selesai dan Aaron hendak memasangkan cincin di jari Su, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang menakutkan. Di balik kerudung pengantin, bukan wajah Su yang terlihat, melainkan sosok monster mengerikan. Semua orang menjerit panik, para prajurit mencoba menyerang.
Dan di tengah kekacauan itu, penyihir tua itu muncul kembali. Dan kita baru tahu bahwa semua ini adalah perbuatannya. Penyihir itu memberikan kekuatan sihir kepada Jack, membuat Jack bisa melompat sekali saja dan langsung sampai ke sisi Sue. Jack bertarung melawan penjaga-penjaga untuk menyelamatkan Sue. Di tengah pertarungan, penyihir itu menghapus sihir jahat dari tubuh Sue sehingga ia kembali normal. Namun, para penjaga segera mengepung mereka dari segala arah. Jack dan Lee berjuang dengan gagah berani, kini Jack pun sudah lumayan bisa bertarung. Tapi penyihir itu tahu Jack takkan bisa bertahan lama, maka ia memberinya partikel sihir tambahan. Sayangnya, karena kesalahan, penyihir itu juga memberinya partikel yang salah. Begitu Jack menyemprotkannya ke tubuh Brutus, ukuran tubuh Brutus membesar luar biasa hingga menjadi monster raksasa yang menghancurkan apapun di depannya. Lee mencoba melawannya, tapi kekuatannya terlalu besar. Untuk melarikan diri, Jack dan Sue naik ke sebuah ketapel besar. Jack berusaha cepat-cepat melepaskan tali pengaitnya, tapi talinya sangat kuat. Akhirnya Lee memotong tali itu dan ketapel melontarkan mereka berdua keluar dari benteng dengan kekuatan penuh. Melihat Sue berhasil dilarikan tepat di depan matanya oleh anak biasa seperti Jack, Aaron sangat marah. Ia memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan membunuh Jack. Di sisi lain, ketika Jack siuman, Sue sudah tidak ada di dekatnya. Tak jauh dari sana, ia menemukannya dalam keadaan terikat. Tempat itu terasa sangat familiar bagi Jack, seolah ia pernah datang ke sana sebelumnya. Saat ia hendak membebaskan Sue, tiba-tiba Aaron datang dan menyerangnya. Jack tak mampu menandingi kekuatan Aaron. Ia hampir mati dan pedangnya terlepas dari tangan. Untuk bertahan hidup, ia mengambil sebatang bambu, namun bambu itu jelas tak sebanding dengan pedang Aaron. Lalu Jack teringat bagaimana ia pernah mengalahkan seorang prajurit di dalam game dengan teknik tertentu. Ia menggunakan teknik yang sama di sini, melompat tinggi dan menusukkan bambu runcing tepat ke leher Aaron. Aaron pun tewas di tempat. Akhirnya, Sue mendapatkan kembali kerajaannya dan menjadi permaisuri baru setelah ayahnya tiada. Jack bersiap untuk kembali ke dunianya. Namun Lee datang dan memberitahunya bahwa sang ratu ingin menemuinya untuk terakhir kalinya. Jack menurut dan pergi menemuinya. Sue berkata bahwa ia sebenarnya ingin ikut bersama Jack, tapi tanggung jawabnya terhadap kerajaan tidak bisa ia tinggalkan. Sebelum Jack pergi, ia mencium Jack agar ia selalu mengingatnya. Ketika Jack keluar, para penjaga melihat bekas ciuman di bibirnya dan langsung tahu bahwa Jack telah menyentuh sang ratu. Mereka segera mengejarnya untuk membunuhnya. Jack berlari menyelamatkan diri menuju penyihir dan meminta agar portal segera dibuka. Namun tiba-tiba Lee muncul dan menaruh pedangnya di leher Jack. Ia berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, tak ada yang boleh menyentuh ratu. Kau melanggar aturan dan sekarang kau harus membayar harganya." Jack ketakutan, tapi Lee tertawa dan berkata, "Wah, bercanda saja kok. Kau ini mudah sekali panik, cepat pergi sebelum para penjaga datang." Jack pun kabur tepat sebelum para penjaga tiba. Namun dalam proses itu, portalnya rusak lagi dan kini Jack tidak akan pernah bisa kembali ke dunia mereka. Jack kembali ke kehidupannya seperti biasa di sekolah. Namun kali ini, tidak ada lagi yang bisa mengganggunya, karena ia pernah berlatih langsung dengan seorang prajurit sejati. Suatu hari ketika sedang duduk santai, Jack mendapat ide. Mengapa aku tidak membuat konsep game baru berdasarkan semua pengalaman yang kualami? Dalam beberapa bulan saja, ia berhasil mewujudkannya. Ia membuat game itu dan menjualnya ke sebuah perusahaan game besar. Di sisi lain, kita melihat Annie menangis. Ia tidak bisa membayar cicilan rumah tepat waktu, dan juga tidak punya uang untuk membayar biaya kuliah Jack. Namun, tiba-tiba Jack memberikan cek sebesar uang kepadanya, uang yang ia dapat dari perusahaan game tersebut. Dengan itu, kehidupan mereka pun kembali membaik. Meski begitu, Jack masih kadang merindukan dunia lamanya. Suatu hari, ketika ia sedang antre membeli es krim, ia mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ketika ia menoleh ke belakang, di sana berdiri Sue, membuatnya begitu bahagia. Ternyata, Sue telah mengubah beberapa peraturan, dan kini setiap orang mendapat libur 1 hari setiap minggu.
Dengan sedikit perubahan itu, akhirnya Sue menemukan cara untuk bisa bertemu dengan Jack lagi. Di akhir cerita, kita melihat Lee sedang mengajar para pengawal kerajaan menari. Dan dengan adegan itu, kisah ini pun berakhir di sini.